Selamat datang di channel Endah Tias. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu. Nah, hari ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1 tentang organ gerak hewan. Pembelajaran 1. Baiklah anak-anak, sebelum mulai belajar, marilah kita terlebih dahulu untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, dalam pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu yang pertama, dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, kamu dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Kemudian yang kedua, dengan kegiatan membaca, kamu dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Yang ketiga, dengan menulis, kamu dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Yang keempat, dengan berdiskusi, kamu dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Untuk tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, kita akan membahas 2 pelajaran, yaitu IPA dan Bahasa Indonesia. Kompetensi dasar pelajaran IPA yaitu 3.1, menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. 4.1, membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Sedangkan kompetensi dasar pelajaran bahasa Indonesia 3.1, menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. 4.1, menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Ayo membaca. Baiklah anak-anak, mari kita baca teks bacaan yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya.
Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya, walaupun merupakan alat gerak pasif. Akan tetapi, tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Ayo berlatih. Teks berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Nah, anak-anak, sebagai contoh, pada paragraf pertama, ide pokoknya salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kemudian, untuk kalimat pengembangnya, secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, anak-anak hebat, untuk paragraf ke-2 sampai ke-5, silakan kamu cari ide pokok dan kalimat pengembangnya ya. Ayo menulis. Anak-anak hebat, kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Nah, yang pertama, organ gerak terdiri atas 2 macam. Kemudian, organ gerak banyak sekali fungsinya. Yang ketiga, tanpa organ gerak, manusia tidak dapat bergerak. Kamu tulis dalam bagan berikut ini ya. Ayo berdiskusi. Kamu sudah berhasil menemukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan organ gerak manusia dan hewan di atas. Sekarang, coba diskusikan dengan temanmu tentang ide pokok suatu bacaan. Sebagai bahan diskusi, yang pertama yaitu pengertian ide pokok bacaan. Yang kedua, fungsi ide pokok bacaan. Yang ketiga, cara menentukan ide pokok bacaan. Lalu, tuliskan kesimpulan yang dapat kalian ambil dari diskusi ini. Anak-anak hebat harus semangat ya. Nah, cara membuat kesimpulan tersebut dengan mencatat dan memerhatikan semua pendapat yang disampaikan dalam diskusi. Kemudian, bandingkan pendapatmu dengan pendapat temanmu. Setelah membandingkan, carilah pendapat yang banyak didukung teman diskusi dan dirasa mendekati kebenaran. Ayo renungkan. Untuk mengetahui seberapa jauh pemahamanmu tentang ide pokok suatu bacaan, carilah satu bacaan, kemudian tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Tunjukkan hasilnya kepada teman, orang tua, atau gurumu untuk dievaluasi atau dinilai. Tuliskan hasil evaluasinya atau penilaiannya pada kolom berikut ini ya.
Baiklah anak-anak, demikian video pembelajaran dari Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.